Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih ingat kisah tentang anak muda yang dinukil dari seorang tabi'in, Abu Qatadah rahimahumullah semuanya. Dia seorang panglima perang, kemudian dia pun bilang setiap kali dia pulang ke kampungnya di negeri Syam, dia selalu motivasi orang-orang untuk ikut jihad, bergabung lagi pasukan dengan dia. Orang-orang sipil, masyarakat biasa, jihad nih lagi, ayo ikut semuanya. Sampai dia temui, waktu dia lagi motivasi begitu, malam hari dia pulang ke rumahnya, pas dia lagi mau istirahat, ada ketukan dari luar pintunya, ada suara-suara perempuan di malam hari. Maka dia pun berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini fitnah, malam-malam kenapa perempuan ketuk pintu rumah saya. Dia baru pulang dari masjid, motivasi orang jihad. Lalu kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Abu Qatadah, bukalah, buka pintumu, saya punya hajat yang mendesak. Maka dia bilang, saya pun buka pintu. Ternyata ibu tersebut pun menggunakan tutup wajah, dan terlihat walaupun malam, wanita ini punya kelebihan fisik sebenarnya, karena terlihat sebagian dari matanya. Kata Abu Qatadah, saya pun menurunkan pandangan dan menanyakan, kenapa ibu? Dia bilang, saya termotivasi dengan anda karena anda motivasi kami untuk jihad, untuk perang. Maka saya perempuan, tidak bisa saya ikut secara fisik, saya tidak mampu untuk itu. Tapi saya punya rambut yang sangat indah dan sangat kuat, rambutnya panjang sekali. Saya sudah memotongnya dan saya sudah menjadikannya sebagai tali kekangan kuda. Maka saya minta, ini rambut saya, gunakan sebagai tali kekangan kuda anda, minimal rambut saya ikut jihad. Maka Abu Qatadah mengatakan, saya kagum betul sama ibu ini, bagaimana semangatnya kan. Lalu kemudian kata Abu Qatadah, baiklah. Kata ibu tersebut, sebentar, ada lagi satu. Ada satu buah hati saya, anak saya sangat sayang dengan dia, dan dia mirip sekali dengan ayahnya. Ayahnya sudah mati syahid. Anak ini secara fisik, semua semangat, keberanian ikut ayahnya. Tolong jangan engkau tolak besok dia ikut, karena umurnya masih 17 tahun. Kata Abu Qatadah, baiklah. Besok pagi habis sholat subuh, habis duha, pasukan dimotivasi, kumpullah semua untuk bergerak. Waktu Abu Qatadah sudah atur pasukan, Abu Qatadah lupa nih kasusnya ibu tadi malam, masalah anaknya. Tiba-tiba ada satu anak muda dari belakang berteriak, Abu Qatadah, Abu Qatadah. Begitu saya balik ke arahnya, saya menemukan ada satu anak muda sangat tampan. Belum pernah saya temukan orang setampan itu. Dan pakai baju perang, tinggi besar, gagah, di atas kudanya. Lalu dia mengatakan, aku adalah anak ibu semalam, dan ibuku sudah mewasiatkan agar anda jangan menolakku. Kata Abu Qatadah, baiklah, ikutlah. Tapi Abu Qatadah bilang, ingat anak muda, kamu belum pengalaman, ini perang, jihad, bisa terpotong tanganmu, bisa tercungkil matamu, bisa terpotong kakimu. Kamu di belakang, lihat pengalaman orang-orang yang di depan. Kalau ada kesempatan kamu melawan, kalau enggak kamu lihat pengalaman-pengalaman itu. Dia bilang, baiklah Abu Qatadah. Masuklah di kancah peperangan, terjadi kecamuk perang. Abu Qatadah bilang, pikiran saya ke anak muda itu terus, karena titipan ibunya. Dia bilang, begitu saya lihat ke arah dia, nggak ada. Waktu saya balik ke depan, ada di depan dia. Lalu saya kejar dia, hai anak muda, saya sudah bilang mundur. Dia bilang, wahai Abu Qatadah, apakah kau mengharamkan aku untuk masuk surga? Kalau aku di belakang, kapan aku mati? 17 tahun ini, luar biasa. Maka kata Abu Qatadah, saya tidak bisa tolak gara-gara dia bilang itu. Dengan perang berkecamuk, nggak bisa saya tahan lagi, akhirnya hilang dia, nggak tahu kemana. Sampai malam, udah istirahat nih. Rupanya saya cari anak muda itu. Mana anak muda ini? Ditemukan anak muda itu lagi ada di kemah. Lalu Abu Qatadah datangin. Terluka sisi kanannya, pundaknya, lagi dibalut. Abu Qatadah datang, dia lagi tidur. Lalu Abu Qatadah perhatikan, ini anak tidur kok kayak senyum. Lalu Abu Qatadah tunggu di sebelahnya sampai dia terbangun, anak muda ini. Waktu terbangun, Abu Qatadah bilang, kenapa kau tersenyum? Dia bilang, demi Allah Abu Qatadah, saya mimpi masuk surga. Dan saya melihat ada satu bidadari, satu perempuan sangat cantik. Luar biasa, saya belum pernah lihat perempuan seperti itu. Dan dia mengajak ngobrol saya. Saya pun dalam mimpi seakan-akan mau menjamahnya. Maka perempuan itu berkata, belum saatnya hai suamiku. Padahal dia belum beristri. Kau akan menemuiku besok. Kata anak muda ini, saya berharap Abu Qatadah besok saya mati syahid. Abu Qatadah bilang, saya kagum sama ibunya, kagum sama anaknya nih. Ini luar biasa gitu. Apa ibunya tanamkan kepada anaknya sampai begini nih?
Dia bilang, baiklah, tapi ingat, wasiat saya tetap kau harus di belakang. Lihat pengalaman segala macam. Besok berperangan di depan lagi anak muda itu. Dia tanya lagi, kenapa kau di depan? Abu Qatadah, apa kau haramkan saya dari surga? Zaman sekarang orang tembak-tembakan dari jarak jauh. Zaman dulu harus berhadapan kan? Dia bilang sampai malam hari, waktu sudah mau menjelang maghrib, peperangan berhenti. Semua masing-masing dua pasukan mengumpulkan jenazah-jenazah. Saya terus cari anak muda itu. Ternyata saya temukan anak muda itu berada di antara kumpulan jenazah-jenazah. Dan dia sedang dalam keadaan sakarat. Dan darah berlumuran di badannya. Lalu kemudian, waktu dia lihat saya, dia mengatakan, Abu Qatadah, kesinilah. Abu Qatadah, nanti kalau ketemu ibu saya, tolong sampaikan kalau niat beliau sudah dikabulkan. Dan hai Abu Qatadah, ingat nggak? Tadi malam saya cerita sama kamu tentang bidadari itu. Kata Abu Qatadah, iya. Anak muda itu bilang, ya sekarang ada di sebelah saya. Dan saya akan dijemput oleh dia. Habis itu dia hembuskan nafas terakhir. Ini kisah yang masyhur dinukil oleh para ulama. Allahu alam tentang apakah itu kisah nanti harus ada riwayatnya atau tidak. Tapi ini kisah dinukil dalam kancah peperangan. Sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh, kalau tidak salah Ibnu Qayyim rahimahullah menukil kisah itu. Ala kulli hal, kita ambil pelajaran. Bagaimana seorang mukmin memang meyakini semuanya dan tanpa keraguan. Sebagaimana ada dunia ada akhirat, sebagaimana ada hidup ada mati, sebagaimana ada pagi ada siang, sebagaimana ada muda ada tua, itu sudah sunnatullah. Jadi nggak boleh ada keraguan berhubungan dengan masalah itu. Tentu Abu Qatadah masih berlanjut kisahnya ya, pada saat sudah mati anak muda tersebut, dia pun menguburnya. Dia bilang sampai saya menjadikan itu sebagai motivasi di setiap saya pergi berjihad. Waktu kami pulang ke kampung kami, ke negeri kami, maka orang-orang semua menemui kami, lalu orang yang sudah meninggal disebutkan namanya, sampai ibu itu datang, ibunya anak muda ini. Lalu kemudian saya waktu lihat ibu itu, saya bingung mau bicara apa nih sama ibu ini. Begitu melihatnya lalu dia mengatakan, wahai Abu Qatadah, apa yang terjadi dengan anakku? Kata Abu Qatadah, kira-kira apa yang kau ingin jawaban? Kata ibu tersebut, kalau seandainya kau menyebutkan dia mati syahid, maka itu kegembiraan yang abadi. Tapi kalau kau katakan tidak dia pulang, itu kesedihan yang abadi. Lalu kata Abu Qatadah, bergembiralah karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menerima niatmu. Maka ibu tersebut menangis sambil sujud kepada Allah karena anaknya mati syahid. Ini luar biasa nih. Berapa banyak ibu-ibu sekarang yang anaknya mau ke masjid, jangan nak, nggak usah ke masjid. Hujan, kasihan. Bagaimana kalau jihad? Masuk pesantren, jangan jauh dari orang tua, padahal belajar Al-Quran dan Sunnah. Seperti itulah. Jadi banyak sekali. Kemudian juga para sahabat kalau berhubungan dengan surga. Bukankah banyak sahabat yang meninggal dunia lalu Nabi SAW pastikan kalau mereka masuk surga? Di antaranya Hanzalah radhiyallahu anhu. Pada saat dia menikah, hari Jumat malam, selesai menikah, dia belum bergaul sama istrinya. Subuh, pulang dari masjid habis sholat subuh hari Sabtu, dia berhubungan biologis sama istrinya. Pengantin baru, masih dalam keadaan junub, belum mandi, dia sempat mau istirahat, terdengar panggilan jihad. Maka dia pun dalam kondisi junub, pakai baju perangnya langsung ikut. Hari Sabtu itu. Ternyata waktu masuk di kancah Uhud, dia termasuk orang-orang yang pertama mati syahid. Waktu selesai peperangan, dikumpullah jenazah muslimin, khusus jenazahnya ini, Nabi SAW melihat ke arahnya lalu mengalihkan kembali pandangannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Ada apa? Yang lain Nabi lihat-lihatin semuanya. Kenapa kok ini enggak Nabi alihkan pandangannya? Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi interaksi sama ahli surga sudah ada. Sudah luar biasa gitu.